Bab 6089. Charlie mengangguk ringan. Dia tidak tahu apakah dia dan Bibihan akan mengirimkan undangan kepada ayah mertuanya. Namun, karena Bibihan kuliah di Universitas Lansia dan merupakan kolega Jacob. Selama masalah ini diumumkan, apapun yang terjadi, hal itu tidak dapat disembunyikan dari Yakub. Memikirkan hal ini, Charlie merasa khawatir. Jika ayah mertuanya mengetahui berita itu, dia mungkin akan pingsan, bukan? Kekhawatiran Charlie bukannya tidak berdasar. Dia sudah lama mengetahui bahwa ayah mertuanya belum sepenuhnya menyerah pada Mei Qing hanya karena dia dan Pollard berkumpul. Ketika dia kembali dari bursa di Korea Selatan, dia lebih dekaden dari sebelumnya. Ketika seluruh keluarganya bangkrut, dia bahkan tidak berkredit. Jika masih ada ruang untuk pemulihan ketika kekasihmu jatuh cinta dengan orang lain. Lalu jika kekasihmu menikah dengan orang lain, pada dasarnya itu adalah hukuman mati. Selain itu, mengingat latar belakang intelektual Mei Qing dan Pollard serta usia dan pengalaman mereka. Karena mereka memutuskan untuk menikah di usia ini, mereka pasti sudah merencanakan untuk tetap bersama dalam waktu yang lama. Oleh karena itu, Yakub tidak punya peluang. Saat ini, Jacob belum mengetahui kabar buruknya. Dia sedang melakukan pelatihan kaligrafi dan melukis di universitas untuk lansia. Dikatakan sebagai pelatihan. Padahal, dia baru saja membuat beberapa halaman PPT. Dan letakkan beberapa karya kaligrafi dan lukisan klasik dari semua dinasti di PPT. Sambil menunjukkannya kepada siswa, dan menjelaskan latar belakang kreatif setiap karyanya. Faktanya, tidak ada konten teknis dalam hal semacam ini. Jacob paling takut akan masalah di hari kerja, jadi salinan yang digunakan dalam PPT disalin dan ditempel langsung dari ensiklopedia. Dia hanya berdiri di atas panggung dan memberi semua orang gambaran kasar tentang konten di ensiklopedia. Semua orang juga tahu bahwa yang dibicarakannya tidak bergizi. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah orang kedua di Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan. Jadi dia harus diberi wajah. Namun meski gizinya kurang, Jacob sendiri tetap semangat. Belakangan ini, dia lebih sering kuliah di Universitas Lansia daripada Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan. Alasan utama mengapa dia selalu pergi ke sini adalah karena Mei Qing mengajar di sana. Dan dia dapat memiliki lebih banyak kontak dengannya di sini. Namun, Jacob memang sangat terpukul akhir-akhir ini. Dia tidak mengerti mengapa Mei Qing masih jelas-jelas mencintainya ketika dia baru saja kembali dari Amerika Serikat, dan mengapa dia bersama orang lain tidak lama kemudian. Terlebih lagi, setelah Mei Qing dan Pollard berkumpul. Saat dia berada di depannya, matanya tidak lagi memiliki cahaya yang sama seperti sebelumnya. Jacob dapat melihat bahwa cara Mei Qing memandangnya sekarang tidak berbeda dengan cara dia memandang pria lain pada usia yang sama. Sebaliknya, setiap kali dia memandang Pollard, ada cahaya berbeda di matanya. Sore ini, saat Jacob mengantar Culinan itu ke Universitas Lansia. Dia kebetulan melihat Pollard mengendarai mobil energi baru dalam negeri untuk mengirim Mei Qing. Jacob tahu mobil itu dan harganya lebih dari 10 atau 200 ribu. Di depan Culinan, ada seorang adik laki-laki. Jadi, ketika Pollard memarkir mobilnya dan Mei Qing turun, Jacob memarkir mobilnya di sebelah kanan mobil Pollard. Di sisi mana Mei Qing keluar dari mobil. Dan bahkan menurunkan jendela untuk menyambut mereka berdua dengan merendahkan. Awalnya dia mengira Pollard akan merasa sedikit malu saat melihatnya mengemudikan Culinan. Di luar dugaan, Pollard sama sekali tidak peduli jenis mobil apa yang dikendarainya. Sebaliknya, dia datang dan bertanya apakah Charlie sudah kembali. Mendengar Charlie kembali, Pollard dan Mei Qing sangat senang. Namun Jacob tidak mengerti mengapa mereka begitu bahagia. Saat memberikan ceramah PowerPoint, Jacob memandang Mei Qing di bawah podium dari waktu ke waktu. Mei Qing telah mendengarkan dengan sangat serius sebelumnya. Tapi sekarang dia menundukkan kepalanya dan memainkan ponselnya. Dan ekspresinya sedikit pemalu dan bahagia seperti seorang gadis. Yakub merasa jijik. Saat berbicara tentang PPT, dia dengan marah berpikir dalam hati. Apa yang Mei Qing bicarakan dan sukai? Saat ini, Mei Qing baru saja menerima pesan dari Pollard. Dalam pesan tersebut, Pollard memberitahu Mei Qing hasil pertemuannya dengan Charlie. Dan juga mengungkapkan harapannya untuk melangsungkan pernikahan secepatnya.
Melihat kekasihnya sangat ingin menikah dengannya dan memberinya nama serta keluarga, Mei Qing tentu saja sangat tersentuh. Saat ini, dia benar-benar jatuh cinta pada Pollard. Dia tidak dapat menemukan sesuatu yang salah pada pria yang mirip dengannya dalam keadaan, latar belakang pendidikan, pandangan hidup dan bahkan kebiasaan hidup. Dia merasa pria ini adalah pilihan Tuhan untuknya. Itu dibuat khusus dan sangat cocok untuknya. Perbedaan terbesar antara wanita dan pria adalah meskipun pria memutuskan untuk maju dari hatinya, pemandangan masa lalu seringkali membelenggunya. Dan ketika sebagian besar wanita memutuskan untuk bergerak maju dari hati mereka, semua pemandangan di masa lalu juga akan hilang. Tidak ada lagi nostalgia. Mungkin dia sedang jatuh cinta kemarin, tapi setelah dia bangun, dia tiba-tiba akan memikirkannya dan tidak lagi bernostalgia. Inilah yang terjadi pada Mei Qing. Meskipun dia telah terobsesi dengan Jacob selama bertahun-tahun, saat hatinya tertarik pada Pollard, dia benar-benar kehilangan cintanya pada Jacob. Tapi Jacob masih terobsesi padanya. Dia dengan naif berpikir bahwa Mei Qing harus mencintainya di dalam hatinya. Alasan mengapa dia setuju untuk bersama Pollard mungkin karena dia tidak bisa memberikan penjelasan padanya. Dia merasa bahwa dia adalah pemeran utama pria dalam drama Korea, dan Mei Qing sebagai pemeran utama wanita. Tidak peduli berapa kali dia berkeliling, dia akan tetap mencintainya di dalam hatinya, dan dia harus mencintainya. Bab 6090. Ini juga merupakan rasa percaya diri buta yang sering dimiliki sebagian pria. Mungkin karena mereka terlalu banyak menonton film Hong Kong dan film romantis Hollywood yang tidak realistis. Mereka selalu merasa bahwa betapapun biasa mereka pastilah cinta sejati seseorang. Akan selalu ada seseorang. Daripada menyantap makanan lezat pegunungan dan lautan, dia menginjak awan keberuntungan berwarna-warni untuk memakan mie air putih asam. Justru karena itulah dia baru-baru ini mendapat ide untuk menyelamatkan Mei Qing. Namun yang disebut pemulihan bukanlah tentang kebersamaan dengan Mei Qing, tapi tentang membiarkan Mei Qing melepaskan Pollard dan terus mencintainya. Soal apakah dia ingin menceraikan Elaine, itu proyek lain. Jacob akhirnya menyelesaikan PPT yang membosankan itu. Sebuah ruangan yang penuh dengan pensiunan lansia juga pulih dari rasa kantuknya. Semua orang mulai mengemasi barang-barang mereka. Beberapa orang pergi ke ruang kelas lain untuk mengikuti kursus lain, sementara yang lain sedang menyelesaikannya. Mei Qing baru saja membuat janji dengan Pollard di WeChat untuk kembali dan membuat daftar tamu bersama. Setelah Pollard dan Charlie minum kopi, dia kembali ke universitas untuk menjemput lansia. Jadi dia mengemasi barang-barangnya dan bersiap untuk pergi. Ketika Jacob melihatnya dengan rapi mengemas barang-barangnya dan meninggalkan kelas melalui pintu belakang, dia segera mengejarnya dan menghentikannya dari belakang. Mei Qing. Mei Qing berbalik, menatap Jacob, dan bertanya sambil tersenyum. Yakub, kamu baik-baik saja? Jacob ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan takut-takut. Ya, aku hanya ingin bertanya apakah kamu ada waktu luang di malam hari, dan aku ingin mentraktirmu makan. Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat memainkan 36 strategi Scumbag. Dengan rencana nostalgia, dia berkata, bagaimana kalau kita pergi ke warung makan dekat gang belakang depan sekolah kita? Kamu lupa, kami selalu pergi ke sana untuk makan. Meski sudah tidak sama lagi, namun cita rasa kedai makanan di kawasan itu selalu sangat autentik selama ini. Jika Mei Qing masih mencintai Jacob di dalam hatinya, maka kartu nostalgia Jacob pasti akan sangat mematikan. Namun saat ini, Mei Qing telah memutuskan untuk bergerak maju. Jadi kata-kata Yakub secara sederhana tanpa menyentuh emosinya. Dia tersenyum meminta maaf dan berkata, maaf, Jacob, Pollard menungguku di bawah. Kami berdua ada urusan. Bagaimana kalau kita makan malam bersama di lain hari? Jacob tidak menyangka kartu nostalgia itu akan salah sasaran. Ide awalnya adalah menggunakan kartu nostalgia untuk membiarkan Mei Qing pergi makan bersamanya di dekat sekolah. Dan kemudian gunakan kesempatan ini untuk mengajaknya mengunjungi tempat lama dan melakukan kunjungan rahasia. Lagi pula, jika Anda ingin menghidupkan kembali hubungan lama, mengunjungi kembali tempat lama adalah cara terbaik. Ini sama dengan sup asli dan makanan aslinya. Tapi dia tidak pernah menyangka ekspresi Mei Qing tidak akan berubah sama sekali. Tidak ada rasa malu, gugup, atau panik seperti seekor rusa.
Dia hanya menolak dengan sederhana dan sopan, sama seperti dia menolak teman biasa. Jacob merasa semakin tertekan saat mendengar Pollard sedang menunggu Mei Qing. Ketika dia memikirkan tentang Mei Qing yang mengucapkan Pollard dengan penuh kasih sayang di depannya, dia merasa lebih tidak bahagia. Oleh karena itu, dia hanya bisa menggunakan 36 taktik bajingan untuk mundur dan membuat kemajuan. Dan menertawakan dirinya sendiri, "Hei, sepertinya Tuan Watt memang orang baik. Setelah kamu berkumpul dengannya, kamu bahkan tidak akan bisa memamerkan teman-teman lamamu. Sudah waktunya untuk mencari tahu." Perbedaan antara Mei Qing dan Jacob adalah Yakub memiliki 10.000 pikiran di dalam hatinya. Tapi 5.000 di antaranya. 4.999 dari mereka tidak mau mengatakannya. Satu-satunya yang dia katakan semuanya bersifat tidak langsung. Ini membingungkan. Mungkin dia tidak seperti ini sebelumnya, tapi saat dia memutuskan untuk menahan diri dan cemberut, itu seperti sebuah gerbang dipasang di hatinya. Dan pikiran yang menghalanginya semakin bertambah. Mei Qing berbeda. Dia memiliki kepribadian yang lugas dan berani mencintai dan membenci. Setelah tinggal di barat selama bertahun-tahun, dia tidak memiliki kehalusan yang sering dimiliki orang timur. Dia selalu mengatakan apa yang dia inginkan dan melakukan apapun yang dia inginkan. Oleh karena itu, melihat Jacob sepertinya mengeluh karena menolak ajakannya, dia berkata terus terang, "Saya benar-benar minta maaf, Jacob. Pollard dan saya berencana mengadakan pernikahan segera. Dia memintaku untuk kembali dan memutuskan daftar tamu bersama. Setelah mengatur daftarnya, kita harus mulai menulis undangannya. Jadi hari ini memang tidak bisa, ayo coba di lain hari, pasti di lain hari." Jacob benar-benar tercengang dengan kata-kata berencana mengadakan pernikahan. Dan punggungnya terasa dingin dan kakinya mati rasa. Tangan lembut dan mati rasa, bahkan mulut menjadi pahit dan sepat. Dia sama sekali tidak mendengarkan apa yang dikatakan Mei Qing selanjutnya. Dia hanya menatapnya dengan tercengang, tidak percaya bahwa wanita yang telah mencintainya selama 30 tahun ini sebenarnya akan menikah dengan orang lain. Namun, Mei Qing tidak menunggunya kembali sadar. Melihat bahwa dia banyak tertunda, dia berkata kepada Yakub, "Jacob, aku benar-benar harus pergi. Mari kita bicara nanti. Selamat tinggal." Setelah itu, dia buru-buru berbalik dan turun, meninggalkan Jacob berdiri di sana dengan sedih. Saat ini, otak Jacob sudah benar-benar kosong. Dan dia hanya berdiri diam di sana, tidak bergerak. Seorang siswa kebetulan melewatinya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. "Wakil Presiden, untuk apa Anda berdiri di sini?" Setelah mengatakan itu, dia berkata dengan terkejut, "Wakil Presiden, kamu, apa yang kamu lakukan? Menangis? Apakah kamu baik-baik saja?"